Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajlis, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Hari ini jemaah sekalian kita berada di tanggal 21 di bulan Zulqa'dah kalau tidak salah. Ya, artinya kalau kita berhitung ke depan kurang lebih 20 hari lagi pelaksanaan Idul Adha, walaupun menurut informasi yang menyebar bahwa kemungkinan salat Idul Adha-nya akan terjadi 2 kali. Akan terjadi 2 kali. Sehingga kita akan melihat bahwa kita ini akan kembali diuji, karena perbedaan kemarin di Idul Fitri yaitu beritanya cukup tajam, perbedaannya cukup tajam, sehingga kemudian kalau kita baca di dunia maya, apalagi di dunia netizen, komentar dan sebagainya cukup pedas. Wallahu alam jemaah sekalian, karena pelaksanaan saum Arafah, saum Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9, tanggal 9 Zulhijjah, yang mana di dalamnya di tanggal 9 itu akan terjadi peristiwa wukuf di Arafah. Kadang beberapa kali terjadi di sana wukuf, kita di sini belum puasa karena beda tanggal. Beda tanggal. Jadi bukan alasannya adanya wukufnya, tetapi karena tanggal 9-nya. Karena tanggal 9 wukuf di sana adalah tanggal 9, sementara di sini tanggal 9-nya besok harinya. Itu yang sering terjadi. Terlepas daripada perbedaan, dan mungkin juga ada di antara kita yang mengikuti perkembangan atau mengikuti waktu pelaksanaan puasa Arafah, mengikuti Saudi sebagaimana wukufnya jamaah haji, tapi kemudian lebarannya lusanya. Lebarannya bisa jadi lusanya. Nah, itu sering terjadi di kita ya sekalian. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, di mana kemarin kita sudah menyampaikan berkaitan dengan awal permulaan turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jemaah sekalian, bahwa saat turun wahyu kepada Rasulullah itu tidak tiba-tiba, tetapi Rasulullah berulang kali datang ke Gua Hira, karena merasa khawatir melihat kondisi umat yang sudah semakin jauh, terlebih mereka sedang sibuk-sibuknya mencari berita
ataupun sedang sibuk-sibuknya menyiapkan diri untuk menunggu datangnya Nabi terakhir. Baik yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya, sekaligus adalah para kuhan, para dukun, para normal, laki-laki dan perempuan, juga mereka sedang menunggu ya kehadiran Nabi terakhir. Ya, di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak merasakan ya bahwa beliau akan diutus sebagai nabi, walaupun informasi awal ya sebagaimana yang disampaikan ketika ke Syam bertemu dengan pendeta Buhairah bahwasanya dia adalah calon seorang nabi, dan itu pun tidak disampaikan langsung kepada Rasulullah. Itu hanya disampaikan kepada kakeknya atau kepada pamannya. Ya, segera bawa pulang karena dia adalah calon seorang nabi. Jangan sampai ada yang tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun ya beliau tidak tahu, padahal saat itu usianya 8 bahkan sampai ada yang menyebutkan sekitar ya 12 tahun. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya salah satu faidah dari turunnya wahyu ya di mana salah satu di antara sifat ya yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sifat ini yang menjadi bantahan terhadap orang-orang musyrikin Quraisy atau terhadap orang-orang yang memusuhi Islam berkaitan dengan bahwa Al-Quran itu ditulis oleh tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantahannya berupa apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini salah satu faidah ya kenapa Allah Subhanahu wa taala ya tidak menjadikan Rasulullah bisa ataupun mampu menulis dan membaca agar tidak terjadinya fitnah. Bahkan tidak bisa pun itu sumber-sumber fitnah yang menfitnah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ya ada, bahkan sampai hari ini. Mereka mengatakan Al-Quran kitabullah adalah buatan ya Muhammad. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah ketika selesai menerima wahyu. Ya. Karena nanti ada urutannya, baik wahyu pertama dengan wahyu kedua, karena ada masa fatrah, ada masa jeda antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua. Ya, di mana Rasulullah memiliki sifat khawatir yang sangat-sangat berlebihan, ya, rasa takut yang berlebihan. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh ya penulisnya di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, ya, di mana Rasulullah faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjifu fu'adah. Ya, beliau merasa khawatir, merasa takut terhadap dirinya. Ya, merasa khawatir, merasa takut apa yang terjadi terhadap dirinya. Ya, maka kemudian beliau pulang. Ya, beliau pulang. Ya, kemana? Ke rumahnya, menuju Khadijah radhiyallahu anha. Ya, fadakhala ala Khadijah binti Khalid. Maka kemudian beliau datang menemui Khadijah, ya, sambil ya ada perasaan takut dan khawatir. Bahkan saking takut dan khawatirnya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang kedinginan, menggigil, kekhawatiran yang sangat tinggi. Ya. Kemudian, ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Ini menunjukkan satu ya momen, satu perasaan yang dialami oleh Rasulullah, perasaan yang sangat khawatir, sampai rasa khawatir itu menyebabkan
dalam bahasa kita muriang, sampai panas tiris, kedinginan. Padahal kita ketahui di tanah Arab saat itu dalam kondisi hararah, dalam kondisi panas, ya. Karena Ramadan, jemaah sekalian, karena kita tahu bahwasanya Ramadan itu adalah bulan di mana cuaca sangat panas, ya, sangat panas, ya, cuacanya, ya. Nah, jemaah sekalian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala faqala, ya, maka kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Khadijah mengatakan, mali wa akhbarahal khabar laqad khashitu ala nafsi. Ya Rasulullah, ya, kabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku apa yang telah terjadi kepada dirimu. Ya. Laqad khashitu ala nafsi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad khashitu ala nafsi. Sungguh aku sangat khawatir terhadap diriku. Aku sangat takut terhadap diriku. Aku takut akan terjadi sesuatu pada diriku. Faqalat Khadijah, maka kemudian Khadijah, ya, menjawab, ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan perasaan khawatir dan cemas. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yu'zikallahu abada. Ya, tidak. Jangan kau merasa khawatir, jangan kau merasa sedih. Wallahi demi Allah, ma yu'zikallahu abada. Allah tidak akan menyakitimu. Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah tidak akan membiarkanmu. Ya, kenapa? Kata Khadijah, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqri'ud dhaif. Ya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya, bahwasanya engkau adalah orang yang selalu menyambungkan tali silaturahim, membantu orang yang kesusahan, menghormati tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, yang selalu menyampaikan kebenaran. Fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Jadi ketika Rasulullah merasa khawatir dan takut, maka kemudian Khadijah menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan membiarkanmu, orang-orang tidak akan mencacimu. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang sangat baik, menyambungkan tali silaturahim, membantu orang yang susah, iya, bahkan sangat menghormati tamu. Dan jemaah sekalian, memang salah satu sifat orang Saudi sampai hari ini adalah takrimud daif. Mereka tuh sangat menghormati tamu, ya, sangat menghormati tamu. Bahkan kalau kita baca sejarah ke belakang yang berkaitan dengan Hashim, yang merupakan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kakek setelah Abdul Muttalib, yang merupakan orang tuanya daripada Abdul Muttalib, ya, salah satu di antara kebaikan Hashim adalah menyiapkan air Zam-Zam yang siap diminum oleh orang-orang yang datang ke tanah suci, sekaligus yang menyiapkan makanan. Jadi jemaah sekalian, salah satu di antara kebaikan Hashim adalah, ya, bahkan kalau kita baca sebelumnya Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf itu, ya, salah satu di antara kebaikannya adalah, ya, membuat mudah orang mengambil air Zam-Zam. Sementara Hashim bukan hanya sekedar membuat mudah orang mengambil air Zam-Zam, tapi beliau menyediakan dan memberikan langsung kepada siapapun yang datang saat itu, ya. Nah, jamaah sekalian, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, maka Khadijah pun menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat khawatir yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian karena begitu khawatirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Khadijah menghibur Rasulullah dengan segala kebaikan, tetap beliau sebagai manusia juga, ya, memiliki rasa khawatir yang tinggi terhadap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tidak menampakkan rasa khawatirnya, ya, tidak menampakkan rasa khawatirnya, malah apa? Menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah.
tapi sebagai bentuk rasa khawatir Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fantalaqat bi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Ya, akhirnya kemudian dia datang kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza yang merupakan anak dari pamannya Khadijah yang usianya sudah uzur. Ya. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah, dan dia adalah orang yang berpegang teguh kepada agama Nasrani. Ya, di tengah-tengah kehidupan jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, dan Waraqah bin Naufal ini adalah salah satu di antara orang-orang yang masih ada yang mampu menulis kitab-kitab orang Nasrani dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal injili bil Ibraniyah, bahkan termasuk orang yang mampu menulis kitab Injil dengan bahasa Ibraniyah juga. Masya Allah ayyaktuba. Dan ini salah satu di antara kelebihan Waraqah bin Naufal. Jadi salah satu di antara kelebihan Waraqah bin Naufal itu adalah satu-satunya orang yang masih ada yang mampu menulis kitab Injil ataupun kitab Injil dengan bahasa Ibrani yang dilakukan oleh beliau, di mana beliau sendiri adalah merupakan seorang tokoh dari Nasara. Wa kana syaikhan kabiran qad ama, yang saat itu usia Waraqah bin Naufal, kata Khadijah radhiyallahu anha, adalah seorang yang sudah sangat uzur, syaikhan kabira, orang yang sangat tua, qad ama, dan beliau termasuk orang yang buta, sudah uzur, syaikhan kabiran. Jadi kalau kita katakan syekh, kalau kita dengar kata kalimat syekh, syekh itu bisa bermakna tuan, atau kalau perempuan itu apa? Syekhah. Bahasa Inggrisnya apa ya? Madam gitu kan. Ya, betul teman sekalian ya. Syaikhan kabiran. Maksudnya adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Bahasa kita mah geus aki-aki. Syaikhan kabiran. Qad ama, dan dia dalam keadaan buta. Faqalat Khadijah, maka kemudian Khadijah mengatakan, ya ibna ammi isma ibni akhi, wahai anak dari paman saudaraku, isma min ibni akhi, dengarkan apa yang akan disampaikan dari anak saudaramu, maksudnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqah, maka kemudian Waraqah mengatakan, faqala lahu Waraqah, maka kemudian Waraqah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang terjadi, apa yang engkau lihat sehingga engkau merasakan seperti itu. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarun ma ra'a, maka kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi terhadap dirinya. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah mengatakan, hadzan namus, itulah namus alladzi nazzalahu Allahu ala Musa, itulah namus yang dimaksud adalah Jibril, malaikat, an-namus alladzi nazzalallahu ala Musa, yang dulu pernah datang kepada Musa. Ya laitani fiha jaza'an, wahai Muhammad, seandainya aku masih kuat, laitani akunu hayyan, dan jika aku masih hidup, in yukhzika qaumaka, bahwasanya ketika laitani akuna in yukhzika qaumuka, jika aku masih kuat, jika aku masih mampu saat engkau nanti diusir oleh kaummu. Kata Waraqah bin Naufal ketika Rasulullah menceritakan apa yang terjadi, dan kemudian Waraqah mengatakan, itulah namus, itulah malaikat yang dulu pernah datang kepada Musa alaihi salam. Dan kemudian Waraqah mengatakan, wahai Muhammad, jika aku masih hidup, jika aku masih hidup dan aku bisa menyaksikan
ya, saat engkau diusir oleh kaummu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan dengan rasa kaget, mukhrijuhu, apa yang menyebabkan mereka mengusirku? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah mereka akan mengusir aku? Qala, maka kemudian Warqah mengatakan, na'am, ya, lam ya'ti rajulun qattun bimisli ma jita illa udiya. Tidak ada satu orang pun yang membawa apa yang kamu dapatkan sebagaimana didapatkan oleh Musa, kecuali dia akan disakiti. Wa in yudriku yaumaka, dan jika saat itu aku masih ada, ansuruka nasran mu'ziran, maka aku adalah orang yang pertama kali akan membelamu. Tsumma lam yanshib Waraqah an tufiya fatratal wahyu. Tapi sayang, saat jeda wahyu pertama dan kedua, Waraqah bin Naufal wafat. Ya, Waraqah bin Naufal meninggal. Ya. Jadi jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini ya, kata Waraqah bahwa ya, kelak engkau akan diusir oleh kaum, ya, dan kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa mereka mengusirku?" Maka Waraqah mengatakan, siapapun orang yang membawa ajaran sebagaimana didapatkan oleh Musa dahulu, maka pasti dia akan disakiti. Dan ini jemaah sekalian, peristiwa itu sampai hari ini. Siapapun yang membawa kebenaran, maka pasti dia akan disakiti. Jadi kalau kita hari ini kita merasa dihalang-halangi, disakiti dengan kebaikannya, ya, dilecehkan akan kebaikan-kebaikan, sejarah ini telah membuktikan kepada kita. Maka ini salah satu obatnya. Ya, kalau kita hari ini merasa dihalang-halangi dengan segala kebaikan yang kita lakukan, bahkan kebaikan kita dianggap oleh sebagian orang ingin cari muka dan sebagainya, inilah yang pernah dialami oleh Rasulullah, dan Rasulullah lebih hebat lagi ujiannya dibandingkan kita. Ya, dan makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membaca kisah Nabi itu akan menjadi ya obat ya bagi kita. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabari ya. Jadi ketika ya Rasulullah pulang dari Gua Hira menuju rumah Khadijah, ya, dan ada perasaan khawatir dan takut, dan itu bukan hanya perasaan khawatir dan takut saja jamaah sekalian. Imam At-Tabari ini jamaah sekalian, salah satu di antara imam ahli tafsir yang merupakan gurunya ulama-ulama tafsir, ya, Imam At-Tabari dalam kitabnya Warwiyat At-Tabari wa Ibnu Hisham, dan juga Ibnu Hisham di dalam buku tentang Sirah Nabawiyah, ya, beliau mengatakan ma yufidu annahu kharaja min ghari Hira'in ba'dal wahyi. Ya, kata Imam At-Tabari, ya, di mana beliau mengatakan ya ingin menjelaskan ya bahwa beliau pergi meninggalkan Gua Hira setelah mendapatkan wahyu, lalu menemui istri beliau ya di Mekah. Ya, adapun riwayat jemaah sekalian yang menyebutkan secara sekilas sebab keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Jadi jemaah sekalian, selain peristiwa tadi ada perasaan khawatir Rasulullah pulang ya ke rumah Khadijah, ada hadis lain yang menceritakan yang lebih detail berkaitan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah saat ya dalam perjalanan pulang menuju rumah ya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kemudian dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ba'da dzakara maji'il wahyi. Maka kemudian beliau menceritakan ya tentang apa yang terjadi setelah aku mendapatkan wahyu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yakun min khalqillahi abghadu alayya min syairin aw majnun." Kata Rasulullah, tidak ada makhluk Allah yang paling kubenci, kata Rasulullah, selain dari penyair dan orang yang majnun. Syair dan majnun, tidak ada orang yang paling kubenci di muka bumi ini, kata Rasulullah, kecuali syair, penyair. Nanti kita akan sebutkan alasannya. Kemudian yang kedua adalah majnun, orang gila. Ya, ya, dan orang gila jemaah sekalian. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kuntu la utiku an andura ilaihima. Sampai-sampai aku tidak kuat
tidak mampu memandang kedua orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, yang paling ingin aku jauhi adalah penyair dan orang yang majnun, orang yang tidak waras. Sebab kenapa? Karena orang-orang Quraisy selalu berbicara kepada Rasulullah dengan syair. Jadi mas kalian, bagaimana orang-orang Quraisy menyakiti Rasulullah itu dengan bahasa syair. Apa ya bahasa kita itu? Dengan bahasa santun tapi menyakitkan. Apa bahasa kita? Ya, nyindir dengan bahasa sindiran, dengan bahasa syair. Kenapa? Karena kemampuan orang Arab itu, salah satu kemampuannya adalah mereka mampu berbicara dengan bahasa syair. Ya, seolah-olah berbicara yang lain, tapi yang dimaksud adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking mereka bicara seperti itu, kata Rasulullah, mereka tuh seperti orang gila. Ya, seperti orang gila, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang banyaklah orang yang tidak senang dengan kebaikan itu, sindir sampir itu biasa. Dan itu juga yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, in tahaddasa biha an Quraisyin abadan la a'madanna ila khalqin minal jabal. Sampai-sampai Rasul mengatakan, rasanya aku ingin mendaki sebuah gunung yang tinggi. Kata Rasulullah, rasanya aku ingin mendaki sebuah gunung yang tinggi, lalu aku menerjunkan diri, lalu aku mati di sana, sehingga aku bisa istirahat dengan tenang. Ini ketika beliau belum mendapatkan wahyu, bagaimana ujian yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking besarnya rasa kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai ada perasaan, kata Rasulullah, ada perasaan ingin bunuh diri, ingin bunuh diri. Kemudian beliau bersabda, maka aku pun pergi. Karena ada perasaan itu, akhirnya aku pun pergi ke gunung dan naik ke atas gunung tersebut. Naik ke atas gunung tersebut, dan kemudian ketika aku akan menjatuhkan diri, maka tibalah datang Jibril alaihi salam dan berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan aku adalah Jibril. Tiba-tiba kemudian Rasulullah mendongakkan kepalanya ke langit, melihat dari sumber suara ternyata di sana ada Jibril yang sedang berdiri di ufuk timur, menyerupai seorang laki-laki dengan wajah berseri. Kemudian ketika Rasulullah melihat Jibril alaihissalam, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Jibril alaihissalam ketika Rasulullah melihatnya, anta Rasulullah wa ana Jibril. Maka aku pun berdiam. Maka ketika aku palingkan wajahku ke belakang, ke samping kiri dan kanan, seolah-olah Jibril alaihissalam ada di setiap kali aku memandangnya. Jadi ketika ke timur ada, ketika ke barat ada, ketika ke utara ada. Dan di sini masukkan dalam beberapa riwayat bahwa Jibril alaihissalam itu adalah yang merupakan malaikat yang paling besar, sehingga Rasulullah bisa melihat dari segala sisi akan kebesaran Jibril alaihi salam. Nah, jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan informasi hal tersebut, maka tenanglah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang terjadi terhadap dirinya. Tentang apa yang terjadi terhadap dirinya, sebagaimana Waraqah bin Naufal menyampaikan bahwasanya engkau adalah utusan Allah, tetapi beliau masih ragu sampai akhirnya ketemu Jibril yang kedua kali. Karena yang pertama ketika wahyu pertama turun, yang kedua adalah ketika muncul rasa khawatir yang berlebihan. Maka Jibril datang lagi kepada Rasulullah meyakinkan bahwasanya anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, sekaligus engkau adalah utusan Allah, dan aku adalah Jibril alaihi salam.
Jemaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala, ya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ya kisah sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Gua Hira? Ya. Disebutkan jemaah sekalian, perkataan Waraqah radhiyallahu anhu, ya, di mana dia mengatakan bahwasanya tidak ada seorang nabi pun pasti dia akan dimusuhi oleh kaumnya, pasti dia akan diusir oleh kaumnya, ya. Dan bahkan dalam riwayat yang lain Waraqah mengatakan tidak ada orang yang membawa ajaran seperti apa yang dibawa oleh Musa, maka pasti dia akan mengalami pengusiran. Kenapa kemudian ya Waraqah bin Naufal memberikan contohnya kepada Musa alaihi salam? Karena Musa hampir senasib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasibnya adalah membawa kebenaran, dan orang-orang yang ya mendengar kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihi salam, bahkan termasuk orang tuanya sendiri, ayah angkatnya, ya, mengusir bahkan mengancam pembunuhan kepada Musa alaihi salam. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan penjelasan di atas, suatu masalah penting bagi siapapun yang membawa kebenaran, siapapun yang berada di atas yang hak, pasti akan menghadapi tantangan, pasti akan menghadapi musuh, apalagi ketika melakukan dakwah. Ya, kalau saya dengar sekarang berita dai Papua siapa? Fadlan, ya, Ustadz Fadlan Garamatan sekalian. Beliau aslinya adalah Fak-Fak, ya, Papua Barat. Bagaimana ketika beliau mendakwahi dengan bahasa mereka, beliau mendakwahi dengan ya, artinya beliau berdakwah di kampungnya sendiri. Ya, apa yang terjadi jemaah sekalian? Ya, tantangannya sangat besar. Kenapa? Karena lingkungan jauh dari kebaikan. Apalagi ya di sisi lain bahwa di sana ya secara ilmu, ya secara ilmu pengetahuan itu sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Beda dengan orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu justru orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Jadi Rasulullah berdakwah di tengah kaumnya yang cerdas, di tengah kaumnya yang pintar. Makanya tidak heran ketika ya paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya Abu Thalib, ya Abu Thalib, dia mengatakan bahwasanya tidak ada ajaran yang benar di muka bumi ini kecuali apa yang dibawa oleh Muhammad. Ya, seandainya aku beriman, pasti aku akan umumkan di hadapan orang. Tapi karena aku khawatir orang-orang meninggalkanku, maka aku tidak akan menyatakan syahadat di depan keponakanku. Jadi gengsi sebenarnya ya Abu Thalib itu. Bukan tidak tahu, kata Abu Thalib, aku tahu agama yang dibawa oleh Muhammad, ya. Kemudian jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba kita perhatikan lagi perkataan Waraqah bin Naufal yang mengatakan tidak ada seorang pun. Artinya apa? Tidak ada seorang yang membawa kebenaran, ya pasti akan menghadapi musuh pada perjalanannya. Sementara musuh kebenaran itu akan senantiasa ada di sekitarnya. Bahkan bisa jadi musuh ya kebenaran itu adalah teman dekatnya, keluarga di rumahnya, bisa jadi istrinya, bisa jadi suaminya, bisa jadi anaknya. Ya, bahkan sekarang kalau lihat kasus, ya kasus apa yang terjadi yang menyebabkan orang tuanya celaka itu karena anak-anak. Yang ada beberapa kasus yang terjadi, kasus-kasus besar ya, kasus-kasus besar ini sekarang itu terjadi karena apa? Karena anak-anaknya, ya, karena ya anak-anaknya, baik narkoba dan sebagainya itu karena kasus anaknya. Sebagaimana Allah katakan, jemaah sekalian, ya salah satu di antara karakter orang-orang yang menyampaikan kebenaran, mengajak pada kebaikan dengan diberikan segala kemudahan pun, jemaah sekalian, apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa minal mujrimin. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itulah kata Allah, ja'alna likulli nabiyyin, ya kami adakan bagi setiap nabi, kami adakan pada setiap nabi aduwan, musuh, minal mujrimin, dari orang-orang yang berdosa.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, pasti ada orang yang membawa kebaikan itu musuh ataupun lawan yang tidak senang dengan kebaikan. Bukan hanya tidak senang dengan ajarannya, bahkan tidak senang dengan orang yang membawa kebenarannya. Ya, dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekalian, kebencian musyrikin Quraisy itu bukan hanya benci kepada ajarannya saja, tapi benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri secara fisiknya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, apa kata Allah? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu, Rabbmu yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Bahkan lebih jelas lagi dalam surat Al-An'am jemaah sekalian, ayat 112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Ya, sungguh ya demikian itu kami jadikan pada setiap nabi itu adalah musuh syayatin minal insi wal jin, musuh-musuh ya, musuh-musuh kebaikan dari golongan manusia dan golongan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, mereka akan saling menguatkan di antara mereka, akan menebarkan fitnah di antara mereka. Zukhrufal qawli ghurura, baik dengan perkataan-perkataan ya, atau ya dengan perbuatan-perbuatan mereka karena bencinya terhadap kebenaran. Bahkan jemaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan kepada orang-orang yang membawa ya kebaikan, membawa kebenaran, bahwa mesti orang yang membawa kebenaran itu, orang yang membawa kebaikan itu mesti ada pada dirinya dua hal: sabar dan penyayang. Sabar dan penyayang. Kenapa? Karena ini pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang terhadap dirinya. Dan Rasulullah ya ketika mendapat gangguan itu, beliau sabar. Yang kedua, beliau selalu sayang kepada orang yang mengganggunya, tidak dijadikan sebagai lawan. Ya, beda dengan kita jemaah sekalian. Mungkin kita sabar, tapi awas di belakang gitu kan, di belakang. Tapi bagaimana Rasulullah selalu sayang terhadap orang-orang yang memusuhinya, kasihan. Sebagai bukti ketika Rasulullah pulang dari Taif, dikejar oleh ya orang para pemuda Taif yang benci terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang Jibril, datang malaikat dan menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, andaikan gunung Uhud itu saya angkat dan saya jatuhkan kepada mereka, saya akan angkat. Apa kata Rasulullah? Jangan, karena mereka tidak tahu. Sabar dan sayang terhadap orang yang tidak senang dengan kebaikan. Dan ini ya mas sekalian, hasilnya sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah mengatakan salah satu di antara sifat ataupun ciri ibadur rahman, dan ini merupakan salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa idza khatabahumul jahilun, jika ada orang-orang jahil, jika ada orang-orang benci dengan kebaikan, dengan kebenaran, qalu salama, mereka selalu membalas dengan kebaikan. Ya, kenapa? Karena kalau keburukan dibalas dengan keburukan itu bukan ya menyelesaikan, malah semakin besar. Bahkan kita diam saja dengan keburukan yang mereka lakukan, itu mereka semakin menjadi-jadi. Diam saja ya, tidak membalas ya dengan keburukan-keburukan yang mereka lakukan, mereka semakin menjadi-jadi ya. Bahkan jemaah sekalian, Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah mengatakan, siapa saja yang berkomitmen dengan Islam, siapa saja yang berkomitmen dengan Islam, berada dalam ajaran yang benar dan mengajak mereka pada kebaikan, maka dia telah menanggung beban amanah yang tinggi, dan pasti dia akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mengajak pada kebaikan, sesungguhnya kita akan membawa beban yang sangat berat, sekaligus kita akan mengalami. Walaupun mungkin secara fisik ya dia orang-orang tidak sampai melakukan secara fisik, tapi menghalang-halangi kebaikan, menebar fitnah di tengah-tengah masyarakat, bahkan mungkin menceritakan hal yang tidak senang di belakang, itu pasti akan dialami. Ya, pasti akan dialami. Maka kemudian ya mas kalian, bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan ya,
Karena seorang yang membawa kebenaran, ya dipastikan pasti akan mengalami rintangan. Jadi orang yang membawa kebenaran dipastikan akan mengalami rintangan. Apakah itu berupa perkataan ataupun perbuatan. Jadi kalau kita berada pada kebaikan, ya tidak semua orang itu senang dengan kebaikan kita intinya. Ya, tantangannya berat. Bukan berarti bahwasanya orang yang berada dalam keburukan tidak ada tantangannya. Ya, bahkan orang jahat itu lebih takut kepada orang baik. Ya. Orang itu lebih takut kepada survei yang sedikit gitu kan. Ya. Kepada hasil survei yang sedikit dibandingkan hasil survei yang tinggi. Kenapa dia takut? Ya. Nah, jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya bukan kita yang takut, bukan orang-orang yang berada dalam kebenaran yang takut, justru yang khawatir dan takut itu adalah mereka. Makanya mereka menggencarkan. Kita tidak pernah takut dengan mereka, justru kita selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan. Justru mereka adalah orang yang sangat khawatir. Dan inilah yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu sifat Rasulullah berhadapan dengan lawan itu, sifat Rasulullah itu adalah sabar dan sayang. Ini Masya Allah sifat yang luar biasa, ya, yang dimiliki oleh, ya, seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita kan cukup dengan sabar dengan apa yang terjadi, ya. Tapi rasa sayang yang dimiliki oleh Rasulullah kepada mereka, kenapa? Karena ketidaktahuan mereka. Makanya beliau selalu berharap mereka itu dapat hidayah, selalu berharap mereka itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sepertinya dengan kondisi seperti ini, sifat ini harus ada pada diri kita ini. Sabar dan sayang kepada mereka, sayang mereka itu sampai seperti itu. Kasihan di dunia nanti bagaimana, di akhirat nanti bagaimana, ya. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka rasa khawatir jika Rasulullah berada pada kemenangan, ya, mereka akan mengalami sesuatu yang menakutkan. Ya, dan apa yang terjadi jemaah sekalian ketika pembebasan kota Mekah? Ya, ketika Rasulullah membawa pasukan, membawa pasukan sekitar 100.000 orang datang ke Mekah untuk membebasi kota Mekah. Bahkan Rasulullah datang memakai baju besi sebagai bentuk, ya, tawakal beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang Quraisy takut. Ya, apa yang ditakutkan oleh mereka? Mereka akan masuk penjara. Ya, mereka akan dibalas sebagaimana yang dialami dulu kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ketika kemenangan itu, apa yang terjadi? Tidak ada satu darah pun yang keluar di kota Mekah. Nah, ini jemaah sekalian, dan ya, kalau kita lihat peristiwa sekarang, ada orang yang begitu tidak senang dengan kebaikan, ya, ketika banyak kebaikan yang dilakukan, ya, tidak sedikit di antara mereka masih tidak senang dengan kebaikan-kebaikannya. Ya, apalagi, ya, dan ini sebenarnya peristiwa ini hampir 1-2 dengan sekarang itu kan, ya, dengan kejadian sekarang. Tinggal sikap kita jemaah sekalian, ya, kita harus tetap, ya, mengikuti, ya, wahyu, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Makanya sejarah ini jemaah sekalian, kisah atau sejarah perjuangan Rasulullah itu menjadi batu loncatan kita untuk bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sakit, pedih, suka dukanya Rasulullah dalam berdakwah itu sangat luar biasa, tapi beliau tetap bersabar sampai akhirnya kemenangan itu diraih. Kemenangan Rasulullah itu bukan waktu yang 5 tahun, bukan 5 tahun perjuangannya, bukan 10 tahun perjuangannya, 23 tahun. Apalagi kalau kita melihat ke belakang, perjuangan para nabi sebelumnya sampai 900 tahun. Berjuang 900 tahun. Kita pun Indonesia merdeka itu berjuang berapa tahun? 300 tahun. Belum lagi sama Jepang. Ya, jadi kalau kita ke depan ini baru sedikit. Ujian pasti akan semakin besar ya mas sekalian. Tapi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita adalah berusaha untuk berada pada jalur yang benar. Wallahu a'lam ya mas sekalian.
Silakan kalau ada yang mau disampaikan.